Selamat malam, Rama, Ramani, Kalyanamita, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Ya, tetap semangat, berwirya, bertekad untuk terus mengikuti kelas Abhidhamma di bawah bimbingan Romo Ruby Santamoko. Malam ini hari Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021 adalah pertemuan yang ke-55. Masih pembahasan Patana ke-9 tentang Upanisaya Pacayena Pacayo, kondisi ketergantungan yang kuat. Referensi pembahasan mengacu pada buku kitab Patana Panhawaro. Jadi minggu lalu kita memasuki syair kedua, di mana pacayanya adalah kusala dhamma. Kemudian pacayu panadama atau akibatnya adalah kusalasa damasa. Aku salasa damasa. Jadi syair kedua ini bagaimana sebab baik mengakibatkan kondisi yang tidak baik. Jadi ada dua elemen yang disampaikan oleh Romo Ruby minggu lalu, yaitu pertama adalah mengenai aramanu panisaya, yaitu kondisi ketergantungan terhadap objek. Di sana ada 5 poin yang disampaikan oleh Romo Ruby. Kita ingat bahasa Indonesianya ada 5, di mana pacaya damanya sebabnya adalah setelah dana dilakukan, kemudian setelah sila dijalankan, kemudian uposata ya, uposata terus mengingat kembali kebaikan-kebaikan dan juga proses jana, di mana itu semua adalah pacaya atau sebab baik. Tetapi kalau kita tidak waspadai, kalau kondisi ketergantungan kuat terhadap sebab baik itu tidak kita waspadai, maka akan menimbulkan akusala dhamma, menimbulkan hal yang tidak baik. Ini yang perlu kita waspadai. Detailnya kemarin sudah kita sama-sama pelajari. Kemudian elemen keduanya adalah pakatu panisaya, yaitu kondisi ketergantungan yang kuat secara alami. Di sana pun kondisi baiknya adalah silang, kemudian sadang, silang, sutang, cagang, dan panjang. Upanisaya, walaupun pacaya atau sebab yang baik, bila kita tidak waspadai, maka bisa menimbulkan pandangan salah atau kesombongan, dan pada akhirnya akan menyebabkan aku salah dhamma. Kurang lebih seperti itu poin yang minggu lalu. Semoga sudah bisa mengingat kembali. Baik, kita akan awali kelas dengan pembacaan nama Karapata. Mari semua kita bersikap panjali. Arahang sama sang buddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, kepada Romo Ruby kami persilahkan. Speakernya belum diaktifkan. Terima kasih Romo, Ardi, dan teman-teman semua. Sebelum kita berbincang Dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya.
Nama budaya. Jumpa lagi pada pelajaran Abhidhamma kelas 8, part ke-53 ya. 55, Romo. Oh, 55, bahkan saya nggak tahu, mohon maaf ya. Ada orang bertanya, kok panjang amat Romo sampai 55, karena kita membedah patana. Bahkan patana yang untuk bagian Upanisaya, kita melihat buku manualnya Panawaru. Jadi memang panjang, nggak apa-apa, teman-teman nggak perlu khawatir karena teman-teman bisa melihatnya. Kalau nanti kepanjangan, bisa, ini kan pelajaran patana ya. Jadi patana itu memang sangat dalam. Jadi kita mau tidak mau harus kita secara presisi, dan mudah-mudahan teman-teman bisa tambah ilmu pengetahuan ya. Jadi kita sudah 55 ya, tidak terasa berapa. 55 minggu ya, 55 pertemuan ya Romo ya. Oke, 55 pertemuan. Nah, saya ingin hari ini melanjutkan, kemarin kan kita kan membahas, ingat ya, kita bicaranya sedang Upanisaya. Upanisaya. Ketergantungan yang sangat kuat ya. Pacayo itu adalah atau pacayoti atau pacayo atau pacayasati itu adalah ketergantungan yang sangat kuat. Nah, kita menggunakan manual Abhidhamma ya. Manual Abhidhamma Panawaru ya. Panawaru. Panawaru. Nah, teman-teman, kita sudah bahas bait kedua kata Romardi ya. Sekarang kita bahas bait ketiga. Nah, kita selalu kalau kita bicara pacaya, maka kita harus bicaranya adalah kondisi. Sebab ada akibat, ada kondisi, gitu ya teman-teman ya. Kondisi. Dan sebab itu bahasa Pali namanya pacaya. Pacaya dhamma. Sementara kalau akibat adalah pacayu panyadhamma ya. Pacayu panyadhamma. Sementara kalau kondisi adalah pacaya sati. Pacaya sati. Ya. Metode kita kan kalau namanya pacayo atau patana, ini Upanisaya Pacayo ini adalah ke-9 ya. Purujeta nanti baru ke-10 ya. Jadi ini kebetulan kita bicara patana yang ke-9, baru 9, patana semua 24. Oh, sangat panjang sekali nih kita ya teman-teman ya. Nah, selalu saya mengatakan sama teman-teman, karena kenapa, inilah belajar patana itu memang begini. Harus ada ada pembagian. Itu ya teman-teman ya, pembagian. Nah, kita berikutnya yang kita bahas adalah masih kusala ya, kusala dhamma, kusalo dhammo, ya, kusalo dhammo terkait dengan abhyakatasa dhammasa. Abhyakatasa dhammasa. Nah, tentu ini adalah Upanisaya Pacayena Pacayo. Gitu ya teman-teman ya. Upanisaya Pacayena Pacayo. Nah, sekarang kita artikan nih. Kusala dhamma ya kusala dhamma. Ya, kusala dhamma. Artinya teman-teman ya. Kalau abhyakata apa teman-teman? Yang menyebabkan munculnya abhyakata dhamma ya. Yang menyebabkan munculnya abhyakata dhamma. Dan teman-teman tahu Upanisaya Pacayena Pacayo adalah berhubungan berdasarkan kondisi ketergantungan yang kuat ya. Hubungan kondisi ketergantungan yang kuat. Ya. Nah, teman-teman kan harus tahu ya bahwa terkait dengan abhyakata, masih ingat ya? Abhyakata itu isinya
Abiyakata itu isinya adalah wipaka dan kiriya. Ya, isinya adalah abiyakata itu adalah wipaka dan kiriya. Nah, tentu teman-teman akan tahu kalau kita berbicara tentang di Pacaya Dhamma ya, kita bicara di Pacaya Dhamma nih, maka ada 3 terminologi yang harus teman-teman pahami ya. Kita membahas dari sisi aramana, aramanu gitu ya. Aramanu panisayo. Ya, itu yang pertama. Tentu ya, teman-teman. Nanti yang kedua, teman-teman akan membahas secara anantaru panisaya. Anantaru panisayo. Dan yang ketiga tentu teman-teman akan membahas secara pakatu panisaya. Pakatu panisaya. Dan teman-teman harus memahami atau aramana itu adalah kondisi ketergantungan kuat terhadap objek. Aramana itu objek. Ya, aramana itu objek. Kalau anantara itu adalah proses ketergantungan tanpa jeda ya, tanpa jeda. Tanpa selang. Tanpa jeda. Yang ini adalah secara alami. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa kebayang ya bahwa semua perbuatan yang terkait dengan anantara pacayana pacayo atau ketergantungan yang sangat kuat terhadap rangkaian atau tanpa jeda atau rangkaian ini ya. Nanti kita teman-teman akan kita lihat nih, ada nggak gitu ya. Nah, kalau yang karena kan ini kan pasti kan kita bicaranya di proses witi. Ya, di proses witi. Proses jalannya rangkaian kesadaran. Dari sebabnya kusala, dari sebabnya kusala ke sebabnya abiyakata. Ya, kita akan lihat teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sekarang kita bicara aramanu panisayo atau ketergantungan yang sangat kuat terhadap objek. Objeknya adalah kusala. Ya. Objeknya adalah kusala, teman-teman. Karena objeknya kusala, teman-teman, nanti ada parita ya. Bunyi begini. Araha maga gitu ya kalimatnya. Araha maga wata hitwa. Itu. Araha maga wata hitwa magang. Apa itu araha maga wata hitwa magang? Kalimat ini kalau kita terjemahkan menjadi keluar dari jalan arahat, ya, keluar dari jalan arahat, memasuki maga. Ya, memasuki maga. Nanti kalimatnya berikutnya, karena dia abiyakata, saya pakai warna hijau ya. Kalimat ini sebab, maka berakibat kepada garung. Garung katwa paca wekanti. Paca we kati. Apa itu garung katwa pacawe kati? Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, arahat gitu ya, arahat itu menghargai
dan menghormati peninjauan. Ya, dan menghormati peninjauan. Nah, teman-teman nanti kalau kita lihat di kehidupan di proses witi ya teman-teman, atau di proses kesadaran, kita lihat di sini misalnya contoh ya teman-teman. Kan seorang arahata maga itu kan harus dari mana dulu dia dasarnya? Jadi seorang anagami. Dari seorang anagami pala dan tentu ya. Setelah anagami pala dia akan memasuki namanya arahata maga. Dari sini dia meditasi vipassana, merenungkan JM8. Ini di sini kita sedang bicara ini ya teman-teman. Kita sedang bicara ini ya teman-teman ya. Kita bicara ini. Nah, jadi seorang anagami pala ketika beliau mau masuki arahata maga kan jalan proses kesadarannya teman-teman tahu ya. Objeknya adalah objek dari maga, objek jalan supaya dia bisa menebus nanti. Jadi gini kalimatnya, kalau teman-teman kita baca Cita Witi ya, kalau teman-teman tahu pencapaiannya adalah maganya itu arah nagami itu di anuloma baru maga gitu ya. Nanti teman-teman akan ketemu di bab 4D ya, kita baru ngomong lagi. Karena kalau saya kembali mengulang bab 4 nanti teman-teman ini akan jadi tambah panjang, waktunya akan kepanjang. Pokoknya prinsipnya gini lah. Seorang anagami pala nanti sebelum dia memasuki arahata maga, dia ada namanya jalan anulomanya panjang ya. Sadari dulu itu ya teman-teman. Nanti berakibat kepada apa? Kepada garung katwa pacawe kanti. Garung katwa pacawe kanti adalah arahat itu menghargai dan menghormati peninjauan. Seorang arahat merenungkannya apa? JM8, KM4 ya. 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia 4 ya, 4 kebenaran mulia, 4 KM ya. Kita bilangnya 4 KM. Kalau teman-teman masih ingat di pelajaran bab 1, itu diumpamakan seperti orang masuk ke dalam sebuah dalam sebuah rumah atau kamar, lalu orang itu masuk menyalakan lampu, lalu setelah menyalakan lampu mereka menghitung 4 keranjang, ditutup lagi. Lalu untuk orang kedua juga sama, orang ketiga sama, tapi orang keempat, seorang arhata maga ya, ketika dia nyalain lampu, dia nggak perlu nyalain lampu. Kenapa? Karena ternyata mataharinya sudah terang. Makanya ini kenapa bisa terang seperti itu? Karena dia menghormati atau menghargai dari peninjauan. Karena nantinya itu direnungkan tentang kebenaran mulia. Karena sudah masuk ke keluarganya, keluarga Lokutara. Ya, nanti dilihatlah kita nanti bicaranya nanti di bab 4 detail terkait dengan ini ya, proses kesadaran. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sementara teman-teman, kalau teman-teman nanti memahami tentang Anantara, ternyata di Anantara ini kita akan lihat ya. Ini seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita bicara di Anantara. Anantara bahasa Palinya adalah ini sebenarnya saya pakai bahasa khusus ini. Kusalang. Kusalang itu apa teman-teman? Kusalang itu adalah kusalang itu apa sih teman-teman? Kusala, perbuatan baik ya. Kusala di sini berakibatnya kepada yang namanya uttanasa. Uttanasa ya, kusalang uttanasa. Ya. Nanti teman-teman ketemu juga yang namanya kusala itu nanti ada jawana ya. Ada jawana 7 gitu ya. Nanti ada jawana 7, nanti ketemu mago, ketemu anuloma, ketemu niroda, karena kita bicaranya proses kesadaran witi ya. Kusala itu tentu teman-teman tahu ya, kusala yang di sini adalah jawana. Teman-teman, karena kita sedang bicara witi nih ya, kita bicara witi. Kalau kita bicara anantara panisaya, maka prosesnya dia begini teman-teman.
kusala ke maga, kusala ke wipaka, ke abhyakata ya, kusala ke abhyakata. Teman-teman, saya coba pakai gambar buah hitam ya, atau warna merah. Ini ya teman-teman, kita bicara proses witi nih. Yang ini ya teman-temannya, kusala ke watusa. Nah, nanti apa itu watusa? Watusa itu adalah setelah keluar dari jana kusala, jadi jana kusala. Kalimatnya setelah keluar dari ini kusala jawana ya, kusala jawana ke-7. Kusalang ini di sini ada maksudnya adalah kusal jawana kusala 7. Ya, ini teman-teman lihat ya. Yang wuthanasa adalah setelah keluar dari jana kusala. Jana ya, jawana ya. Saya tulis salah tuh, jawana nih ya teman-teman ya. Setelah keluar dari jawana kusala. Nah, teman-teman nanti prosesnya begini. Kita tahu bahwa kalau kita sedang bicara kusala ke abhyakata, ya. Kalau kita sedang bicara kusala ke abhyakata, maka prosesnya teman-teman anggap kita melalui pintu panca indria kayak, mau pintu batin kayak, pokoknya jawana kita langsung aja di jawana. Di sini kan ada atita bawangga gitu kan, ada bawangga calana, ada bawangga paceda gitu kan. Terus ini ada panca duara wajana, misalnya caku winyana, sampaticana, sampirana, wutapana, misalnya begitu. Nah, ini kan lihat nih. Ini kan ada jawana ini kusala kan, biru. Jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, jawana 6, jawana 7. Yang kita sedang pelajari adalah kusala jawana 7 nih yang saya buletin. Ya. Nah, dari situ teman-teman kan dia dari situ dia pindah ke mana? Kalau dia maaf ya, kalau dia objeknya besar kan sampai Tadaramana kan? Sampai Tadaramana. Tadaramana kan warnanya hijau. Kalau dia tidak sampai Tadaramana, objeknya sangat kecil, kan sampai Bawangga lagi. Kan enggak, yang kita sedang lihat adalah objek yang sangat besar tentu. Ini dari jawana 7, ini kan kusala nih. Ke abhyakata, ini kan ke Tadaramana. Tadaramana kan adalah wipaka, dia termasuk sebagai abhyakata. Makanya kenapa kusalang di sini adalah jawana kusala 7, wuthanasa adalah setelah keluar dari jawana ke-7 ini, ya jawana ke-7, jadi jawana kusala setelah keluar dari jawana, dia masuk ke abhyakata. Dipahami ya sampai situ teman-teman. Ini sudah saya pelajari beberapa pertemuan yang lalu ya. Oke, kita lanjut lagi ke ini, saya hapus dulu ya teman-teman. Yang ketiga karena tempatnya panjang. Ya, sekarang kita lanjut ke ini kan kusalang jawana 7 ya. Kusalang yang dimaksud kusalang ini adalah jawana kusala ke-7 gitu ya teman-teman ya. Dia masuk apa? Implus jawana ke-7. Lalu kita lihat, ini saya hapus lagi sampai teman-teman jangan nanti kita akan terus pelajari ya. Nah, selanjutnya misalnya kalimat yang berikutnya kusala ya adalah mago. Mago itu apa? Jalan ya. Mago itu saya pakai merah biar sama-sama. Ini adalah jalan. Magonya ada empat maga di sini kan? Yang disebut mago di sini ada 4 maga. 4 maga kan kita teman-teman tahu ya, kalau di proses citanya kan begini. Sotapati maga, sakadagami maga, anagami maga, dan arahata maga. Ya makanya mago jalan. 4 jalan di sini adalah 4 jalan. Yang 4 jalan di sini maksudnya adalah Sotapati mago, sakadagami mago, anagami mago, dan arahata mago gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, mago ini berakibat kepada apa gitu ya teman-teman ya. Dia berakibat tentu ya ininya tetap sama nih. Kondisi pacaya satinya sama ya. Upanisaya pacayana pacayo. Nah, kita sekarang pakai warna hijau lagi ya. Setelah ini mestinya hijau misalnya. Udah nggak apa-apa ya. Saya pakai biru lagi deh. Oke, teman-teman ya. Jadi setelah
kusala setelah mago 4 jalan, ini ke sini ya. Ini akibatnya di mana? Ini menjadi palasa, pala, buah. Palasa gitu ya. Palasa itu adalah empat kesadaran buah. Kalau ini 4 kesadaran jalan, ini 4 kesadaran buah. Artinya teman-teman nanti akan tahu nih, misalnya kita ambil contoh. Proses pencapaian kesucian itu kan harus pintu batin. Ya, pintu batin. Kita bicara Sotapati ini dulu ya. Seorang yang belum tercerahkan, Putujana, dia mencapai Sotapati Maga, maka di sini kan waktu pintunya adalah Bawangga Calana, Bawangga Paceda, nanti ketemu Manodwara gitu kan. Karena dia mungkin meditasinya adalah meditasi Vipassana, maka dia memasuki Parikama, Upacara, Anuloma, Gotrabu, Sotapati Maga, baru Sotapati Pala. Di sini teman-teman saya kasih garis warna merah. Yang ini adalah Sotapati Mago. Sotapati Maga. Yang ini yang warna hijau adalah pala. Sotapati pala. Palanya bisa banyak, bisa. Kalau pala kan bisa banyak, tapi kalau Sotapati Maga cuma sekali. Jadi kita tahu nih sekarang bahwa ternyata yang namanya maga kepala ini tidak ada jeda. Anantaru panisayu, tanpa jeda. Kalau sudah maga langsung Sotapati pala. Di kesadaran Lokutara Cita tentu ya. Nah, teman-teman tadi sekali lagi ini pakai Parikama, ini pakai Upacara, Anuloma, ini Gotrabu. Kenapa masih Gotrabu di sini? Pergantian silsilah. Karena dari seorang Putujana ke Sotapati. Tapi nanti pada saat dia sudah Sotapati Maga, maka Gotrabu ini berubah jadi Wodana. Ya, Sotapati Maga ini akan berubah menjadi Wodana. Pemurnian. Siapa si Wodana ini? Dia adalah seorang Sotapati Magpala. Jadi Sotapati Pala, dia akan jadi berubah menjadi Saka Dagami Mago. Dan akan jadi Pala. Palanya apa nih? Saka Dagami Pala langsung. Terus begitu ya teman-teman ya, sama berlaku. Kalau ini adalah nanti Saka Dagami Pala ke Anagami, ini ke Anagami Maga, lalu ke Anagami Pala. Begitu seterusnya ya. Jadi teman-teman, ternyata untuk pencapaian Maga kepala itu tanpa jeda. Ya, dipahami ya, tanpa jeda. Nggak ada misalnya, oh saya ngaku berarti sudah Sotapana ya. Iya, Sotapana saya masih, tapi masih Maga, belum Pala. Nah, itu berarti dia nggak paham ya. Kalau yang namanya pencapaian Sotapati Maga itu pasti pala. Makanya kenapa ada 4 pasang makhluk hidup? Kalau kita baca Arya Sangga, 4 pasang apa itu? Makhluk suci, apa? Bu Sri? 4 pasang makhluk suci, Mo. 4 pasang makhluk suci. Iya. 4 pasang makhluk suci. Sorry, mohon maaf, saya sudah sekarang suka lupa ya. Oke, sekarang yang berikutnya. Kusalang, Mago, lalu yang berikutnya adalah Anuloma. Anulomang yang berakibat kepada Seka. Seka, ya. Pala sama pala sam mapatia. Seka, pala, sama patiya. Apa itu anulomang? Anulomang adalah, kalau teman-teman, adalah penyesuaian. Penyesuaian.
Anulomangnya sebenarnya penyesuaian itu adalah terus maju gitu, penyesuaiannya terus menyesuaikan sesuai dengan urutan ya. Sekta itu adalah pada pencapaian buah kesucian yang masih berlatih. Ini kan sekta ini kan kalau kita bilang ini adalah pada pencapaian buah gitu ya, kesucian dari yang masih berlatih. Nah, kenapa masih berlatih? Karena dia masih sotapati, magapala, masih anak sakadagami, magapala, masih anagami, magapala. Mereka ini disebut seka, masih berlatih, pala sama patia, pencapaian buahnya. Jadi kalau kita mau bicara nanti teman-teman, apa itu penyesuaian? Kalau kita kalimat penyesuaian begini. Kalau teman-teman nanti bicara, kan seorang yang sudah mencapai kesucian maga, ingat ya, maga itu teman-teman maga itu kan maga itu kan hanya sekali dalam kehidupan hidup kita ya. Misalnya kalau kita mencapai maga sotapati maga kan hanya sekali, tapi untuk bisa menikmati pala sama patia, buah kesucian, dia membutuhkan anuloma. Misalnya meditasinya gini. Kita kan sedang bicara citawiti. Misalnya dia seorang sotapati. Ya. Seorang sotapati, dia sedang saya pakai item ya. Sotapati pala tentu kan. Dia mau menikmati pencapaian pala nih, pala sama pati misalnya. Buah dari pencapaian kesuciannya. Bagaimana caranya? Ya, mestinya nanti kalau kita bicara di proses citawiti, dia harus menguasai yang namanya jana. Jana 9. Dan 9 itu di Abhidhamma, kalau jana 8 di Sutta ya. Biasanya begitu. Kalau dia ingin bisa menikmati buah dari pencapaiannya, maka dia pakai pintu batin ya. Bawangga calana, bawangga paceda, manodwara wajana. Nah, dia pakai parikama, lalu upacara, anuloma, biasa tergantung ada 3 biasanya ya. 3 sampai 5, anuloma, baru dia bilangnya baru pala. Ini pala. Jadi nggak pakai gotrabu lagi, nggak pakai wodana lagi, karena nggak pakai maga lagi. Tapi dia menikmatinya dari anuloma. Nanti di bab 4 pada saat proses citawiti kita bahas lebih dalam ya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa anuloma, dari anuloma ini kan anuloma nih ya. Anuloma, karena kita sedang bicara ananta rupanisayo, maka dia berubah menjadi pala. Seka siapa? Kalau dia sotapati, maka sepel adalah sotapati pala. Kalau dia seorang anagami, maka anagami pala. Kalau dia sakadagami pala. Ingat ya, pencapaian pala itu bisa berkali-kali. Dia bisa beribu kali, jutaan kali setelah capai. Tapi kalau maga hanya sekali. Nah, untuk bisa menikmati buah dari pencapaiannya, biasanya harus melalui anuloma. Makanya ada kalimat anuloma, penyesuaian. Nanti proses witinya kita akan dalami pada saat kita belajar di bab 4 ya, teman-teman. Kita masih belum online ya, bab 4 masih offline dulu. Yang teman-teman yang lama pasti pernah belajar ya. Tapi saya yakin juga sudah lupa ya. Begitu ya Romarti ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Nggak apa-apa, manusiawi kalau lupa ya. Manda Pugala, Romo. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Yang dimaksud dengan ananta rupanisayo terkait dengan kusala dhammo adalah pakai biru ya saya. Anuloma terus niroda. Niroda uta, sama-sama kayak tadi nih. Ini watu ya, ini uta ya.
utahantasa. Utahantasa. Ya. Utahantasa ini berakibat kepada, saya pakai warna hijau, berakibat kepada teman-teman nanti teman-teman akan paham ya, ini terlihat di pala nih ya. Ini adalah pala. Pala sama patia. Pala sama patia. Kalau di sini fokusnya ke Sekapugala. Nanti kita lihat di sini. Niroda ini, kalau teman-teman nanti tahu ya, Niroda itu hanya pencapaian Niroda Samapati atau pencapaian buah pencapaian kenibbanaan itu hanya bisa siapa? Si Saka Anagami dan arahat nih. Ya. Hanya bisanya Anagami dan arahat ya, teman-teman. Nanti di sini ada kalimat berikutnya, teman-teman. Ini adalah ada newasanya gitu ya. Newasanya, nasanya yatan. Apa itu Niroda Uta? Saya pakai kalimat merah. Niroda itu adalah keluar dari pencapaian pemadaman. Keluar dari pencapaian pemadaman. Ya, lalu kalau newasanya nasanya dari bukan persepsi gitu, dari bukan pencerapan pun bukan pencerapan. Jadi teman-teman nanti kita akan ngerti nih kalimatnya kan gini nih. Saya coba pakai warna hitam nih teman-teman, yang ini ke sini gitu kan. Yang mago ke palasa. Yang anuloma ke sekta. Tapi untuk yang 2 pointer ini dia ke pala. Gitu ya teman-teman ya. Biar teman-teman tahu. Nah, jadi teman-teman nanti kan tahu nih. Seorang yang bisa memasuki Niroda Samapati tentu adalah seorang yang pencapaian kesuciannya adalah seorang Anagami pala dan arahata pala. Dia harus tembus 9 jana. Jana 9. Jana 9 itu adalah jana yang disebut newasanya, nasanya, yatana. Persepsi pun bukan persepsi. Kalau dia ingin dimasuki Niroda Samapati, maka dia harus tembus sampai jana 9 dulu. Kalau nggak tembus jana 9, nggak bisa. Ya. Tembus jana 9, lalu dia bisa masuk ke pala samapatiya. Pala samapatiya itu adalah pada pencapaian buah kesucian. Pencapaian buah kesucian siapa? Pencapaian buah kesucian seorang Anagami dan Anagami pala dan arhata pala. Nah, dari kitab Manual Abhidhamma di Panawaro ini kita tahu sekarang bahwa seorang yang bisa menikmati Niroda Samapati adalah seseorang yang hanya bisa mencapai Anagami pala dengan arahata pala, tapi dia masuknya sebabnya dari dia masuk dulu dia mencapai Niroda Samapati itu gitu ya. Dia memasuki memasuki pencapaian jana 9 yang menjadi sebab dan akan berakibat kepada buah pala samapati. Dia bisa menikmati pencapaian buah dari kearhatan dan dari keanagamian pala. Jadi kalau begitu nanti kita akan tahu bahwa ternyata
seorang yang mencapai kesucian Sotapati, Sakadagami, Anagami, Arahat sekalipun, setelah dia mencapai, dia membutuhkan jana. Nanti seorang arahat akan berusaha untuk mencapai jana. Ya, jadi seorang anagami akan berusaha untuk mencapai jana, tapi tentu karena dia sudah mencapai kesucian, mungkin langkahnya akan lebih mudah ya daripada kita. Tuh, begitu tuh sampai situ ya teman-teman. Nah, kita sekarang bicara di Pakatu Panisaya. Tapi sampai sini sebelum kita bahas, ada yang mau tanya dulu? Romo? Tidak? Kalau tidak saya hapus. Ada yang mau Romo, tanya? Ya, Romo, boleh. saya tanya Romo. Berarti kalau yang Sotapati, Sakadagami itu tidak bisa apa ya, Mo? Masuk Niroda Samapati ya? Nggak bisa, Ibu. Yang Ya, objeknya Lokutara itu, Mo? Yang iya, objeknya Nidana, dia tidak bisa memasuki Niroda Samapati, dia hanya bisa menikmati Pala Samapati. Pala Samapati. Beda ini, Oh, gini, saya hapus. beda ya, Mo ya? Beda. Ini saya hapus ya. Kan ketika kesucian kan ada 4. Dia harus tetap pakai meditasinya, kan harus meditasinya vipassana nih. Ya, pencapaian kesucian vipassana. Tapi untuk pencapaian jana kan dia butuh samatha. Dia seorang, ini kan dibagi 2 nih. Orang yang suci ini dibagi 2 kan. Dibagi 2. Ada Seka Pugala, Seka Pugala, dan Arya Pugala. Kalau kita bicara Arya Pugala itu adalah arahat. Kok hapus sih kok? Maaf ya. Mental ya teman-teman, saya nggak tahu. Buat teman-teman. Bentar ya. Sorry nih. Bentar, saya stop screen dulu. Karena saya stop screen dulu sebentar. Ini terjadi problem. Tunggu ya, teman-teman. Lagi. Aduh kok. Ini teman-teman, sebentar ya. Lihat dulu ya, sebentar ya. Pencet sama saya. Pencet sebentar. Ini. Programnya berubah ya, Romo? Iya nih, sebentar ya. Lagi error ya, sebentar. Iya. Mungkin tadi yang bertanya karena nggak mengeluarkan video kali, Romo, dari alam manusia nggak tadi yang bertanya? Tunggu sebentar ya teman-teman. Jadi Ada. Oh, Bu Sriana yang bertanya ya. Ya. Jadi begini Ibu ya, bentar ya, ntar saya panggil itu dulu. Bentar. Ini kenapa sih programnya bisa begitu? Sebentar ya. Bentar ya, Bu Sriana ya. Oke, tadi error. Kok error sih dia? Error nih. Nah, ada betul ya. Ya, bacanya error. Oke, ya Bu Sriana begini ya. Bisa. Jadi ya, kita sekarang bicara begini, Bu. Yang namanya seorang makhluk suci kan dibagi 2 ya. Seka Pugala dan Arya Pugala. Ini tentu adalah arahat ya Ibu ya. Arahata. Yang ini karena dia masih belajar, kan dia harus masih melalui kelahiran, maka disebut dia ada Sotapati, Sakadagami gitu ya, Amanagami. Nah, mereka semua bisa menikmati Pala Samapati. Pala Samapati itu adalah Samapati adalah berkah, pala adalah buah. Buah dari pencapaian Sotapati, Sakadagami, dan Anagami. Bagaimana cara bisa pencapaian
Pala Samapati tadi Ibu kan kita bicara ya, pencapaian yang namanya pencapaian buah seka Pala Samapati itu butuh apa? Anuloma. Karena dia butuh anuloma Pala Samapati, berarti seorang seka, seorang yang misalnya kita anggap dia anagami, ya, atau dia sakadagami, ya. Dia sakadagami, maka waktu dia meditasinya dia pakai pintu batin tentu ya, pintu batin. Yaitu misalnya pakai bawangga calana, bawangga paceda, mano duara gitu kan. Karena kan dia kan mencapainya kan dia kan untuk bisa mencapai Pala Samapati, dia harus pakai parikama, upacara, anuloma. Oh, kalau wah ini bahaya. Terus ya. Ini pennya nih, mungkin saya ganti dulu. Kayaknya pennya lagi bermasalah saya. Ganti itu dong. Nih. Ya, jadi seperti itu tuh Bu. Wah, programnya lagi error nih ya. Maaf. Jadi seperti itu Bu, Ibu Sriana. Ya. Seperti itu ya Bu Sriana. Jadi terkait dengan nanti saya ganti ini, saya ganti apa namanya? Saya ganti ininya, whiteboardnya ya. Jadi dia kalau seorang Arya Pugala ya, kalau saya gini, saya coba nih, bentar ya Bu ya. Kalau seorang Arya Pugala, dia menikmatinya adalah bentar ya. Dia adalah salah nih saya. Salah share ya Bu, sebentar. Saya coba lagi nih. Ya Bu ya, saya coba lagi. Sebentar ya Bu. Ya ada mode yang kayak kalau pakai tangan bisa ke geser. Bentar ya. Ganti aja nih. Enggak usah ganti, nggak bisa ganti juga. Dia emang pasti. Nih kepencet kali ininya nih. Nih, ini nggak boleh kepencet. Ya sudah, sebentar ya. Nggak bisa. Jangan dipencet, maksudnya jangan dipencet, jangan sampai kepencet. Jangan dipencet. Sebentar ya Bu, saya minta tolong anak saya nih. Halo mau, yang muda itu sekarang lebih teknologinya lebih canggih. Iya. Ganti apa? Whiteboard aja. Harus sensitif. Bentar ya, saya mau coba ganti whiteboard aja nih. Pakai itu pakai mouse dulu, Pak. Coba dilihat. Tapi penjelasan Romo Niroda Wuta Hantasa, kenapa anagami termasuk Romo ya? Pakai ini dulu. Tapi keluar dulu. Ya kenapa Romo? Mohon izin. Ya, tadi penjelasan Niroda Wuta Hantasa itu makhluk sucinya ternyata ada dua ya, anagami dan arahat. Yang Niroda, oh ya, untuk pencapaian Niroda, ya kita pencapaian Niroda Samapati, yang bisa memasuki Niroda Samapati itu adalah hanya seorang anagami dan arahat, Romo. Ya, yang lain nggak bisa. Tapi anagami kan belum Arya ya, masih Seka ya, Romo. Ya, tapi dia bisa memasuki Niroda Samapati. Oh, bisa ya. Dia bisa memasuki Niroda Samapati. Kalau seorang yang belum tercerahkan seperti yang seorang yang Seka, dia tidak, yang selain anagami yaitu Sotapati dan Sakadagami nggak bisa. Oh. Iya, kayak gitu. Baik, Romo. Oke, kita lanjut ya. Ya. Bentar, saya.
Nah, nggak apa-apa Romanto ya. Pakai ngomongin hal ini aja. Nggak bisa. Jadi kita lanjut aja ya. Kalau gitu kita lanjut. Karena ini saya masih belum bisa. Teman-teman, jadi kita sekarang lanjut nih. Ini kita kendala di whiteboard saya ya. Ya error. Ya, kita langsung aja ya. Nah, kita sekarang bicara pakatu panisaya ya. Nanti kalau teman-teman ketemu dengan pakatu panisaya adalah sebab atau apa namanya kita bicara ketergantungan yang sangat kuat secara alami ya, pakatu panisaya. Nanti kalau teman-teman tahu pakatu panisaya itu, nanti teman-teman akan ketemu dengan kembali kayak kemarin, ada sada, ada sila, ada apa lagi, orang masih ingat? Ada sada, ada sila, Ada cagang, ada apa lagi? ada sutang, Sutang, ada panjang, panjang, gitu. Nah, jadi teman-teman nanti akan akan ketemu dengan pakatu panisaya. Jadi itulah yang disebut perbuatan baik secara alami, teman-teman, hanya 5 nih. Ya, perbuatan baik yang secara alami itu hanya 5 kalau teman-teman tahu ya. Yang 5 itu saya ulang sekali lagi. Yang 5 itu adalah pertama sada ya, keyakinan ya. Nah, nanti yang kedua teman-teman akan ketemu yang namanya adalah setelah sada adalah sila. Setelah sila adalah sutang. Setelah sutang adalah caga. Setelah caga adalah panya. Jadi secara alami yang namanya perbuatan akusala itu 5 komponen ini akan ikut, ya 5 komponen itu ikut. Jadi dia akan menjadi sebab untuk munculnya abjad, gitu. Bisa pakai whiteboard-nya apa anak saya ya. Mudah-mudahan bisa. Sepertinya bisa ya, karena ini coba ya teman-teman, saya coba lagi pakai whiteboard-nya. Oh, ini udah bisa nih teman-teman ya. Jadi saya ulang ya. Jadi yang berikutnya adalah kusala ke abiyakata. Ya, kusala ke abiyakata terkait dengan yang ketiga nih, pakatu panisaya ya. Ini adalah sebab, ini akibat. Lalu ini adalah kondisi. Karena kalau tidak ada whiteboard nih, untung saya punya whiteboardnya 2 ya. Kalau nggak ada nih bahaya ya. Karena belajar abidama itu kalau nggak pakai whiteboard begini, teman-teman susah nanti belajar. Ya, kita sekarang bicaranya adalah pakatu panisaya ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga terkait kusala ke abiyakata ya. Adalah pakatu panisaya. Nah, pakatu panisaya ini teman-teman adalah ketergantungan yang kuat secara alami. Ternyata semua perbuatan kusala yang alami sebenarnya adalah, kita ulang yuk sekali lagi. Pertama apa teman-teman? Sada. Lalu silang ya. Sada, silang, sutang, kayaknya 2 ya. Sutangnya 1 ya saya. Sutang, lalu cago, boleh, lalu adalah panya. Nah, sada teman-teman adalah tahu teman-teman keyakinan ya. Keyakinan. Kalau silang kemarin apa? Ya, sila, melatih sila, moralitas. Kalau sutwang, belajar. Kalau caga, kemurahan hati, cagang ya. Cagang itu adalah kedermawanan. Kalau panya adalah wisdom, kebijaksanaan.
ini menjadi sebab pacaya dhamma. Nah, sebab ini akan berakibat kepada, akibat itu bahasa palingnya adalah pacayu panyadama, ya. Nah, ini akan berakibat kemana kira-kira? Kalau kita pernah belajar kan sama nih, hampir sama yang kemarin. Yang kemarin kamu kan pernah belajar tuh kusala, ya. Kalau kemarin kan kusala ke kusala ke abiyakata, gitu kan? Ke mana kusala ke akusala. Bahwa ternyata sada, sila, sutta, caga, dan panya itu bisa menimbulkan nafsu indriawi, ya, ragu, gitu. Masih ingat ya teman-teman, ya. Nah, sekarang kalau ke abiyakata, perbuatan yang namanya keyakinan, sila dilakukan, kemurahan hati, pelajaran dhamma terus dikembangkan, panya dikembangkan, dia bisa berakibat kepada, bahasa palinya pakai hijau, atanang, atapi, atapeti. Atanang, atapeti, yang kedua bisa berakibat ke paritapeti, lalu bisa berakibat juga ke pariyiti, mulakang, dukang, pacanuboti. Pacanuboti. Atanang atapi, atanang atapeti, paritapeti, pariyuti, mulakang, dukang, pacanuboti. Lalu yang berikutnya, ya teman-teman, paritanya panjang nih. Yang berikutnya adalah kai, ya. Kai kasa sukasa. Ya, sukasa. Lalu panjang ya teman-teman, ya. Nanti teman-teman akan belajar panjang banget ini, ya, terkait dengan itu, ya. Kaika sukasa. Lalu yang berikutnya kaika dukasa. Kaikasa, ini suka, dukasa. Lalu yang terakhir adalah, kalau teman-teman nanti belajar, ini ada parita di sini ya teman-teman, kita tambahan di sini. Saya tadi lupa, ya, ini sama nih, dikit-dikit gabungin sada, silang, sutuang, cagang, panya, di sini jadi sada, gitu ya. Bentar ya, sada, silang, lalu ada sutuang, ada cago, ada panya. Sama di satu kesatuan nih. Ya, di sini dipahami seperti itu, ya. Nah, jadi ini teman-teman, ini ya tambahan lagi nih, ya. Jadi ini sada, silang, sutuang, cagang, panyang, atau sada, silang, sutuang, cago, panyo berakibat kepada atanang, atapeti, paritapeti, pariyuti, mulakang, dukang, pacanuboti, kai kasa sukasa, kai kasa dukasa. Yang terakhir adalah berakibat kepada palasa mapatia. Palasa sama patia. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita baca nih, apa itu terkait dengan atanang, gitu ya teman-teman, ya. Atanang itu, teman-teman, artinya adalah seseorang yang menyiksa dirinya sendiri. Wah, ternyata kita tahu nanti di zaman India kan ada banyak orang karena keyakinan dia terhadap gurunya,
ada pelakuan penyiksaan diri ya, namanya atanang atapeti. Seseorang menyiksa dirinya sendiri. Menyiksa dirinya sendiri. Lalu paritapeti adalah menyiksa keseluruhan dirinya. Kalau ini mungkin kalimatnya apa ya? Kalau seseorang menyiksa dirinya sendiri, kalau paritapeti itu menyiksa keseluruhan dirinya. Ini mungkin kalau ini kan mungkin sebagian nih. Kalau yang paritapeti itu keseluruhan ya. Jadi ini kalimatnya menyiksa keseluruhan dirinya. Menyiksa keseluruhan dirinya. Kalau pariyiti mulakang dukang pacanu beti, ini artinya adalah apa ya? Mengalami penderitaan karena gitu ya. Mengalami penderitaan karena mencari gitu ya. Mencari karena mencari kaikasa, karena mencari karena mencari apa ya, kalau saya bilang itu dia itu memang sengaja mencari gini, penderitaan yang dialami karena dia cari gitu maksudnya gitu teman-teman. Kalimat bahasa Indonesia apa ya, betul nggak begitu? Mengalami penderitaan karena mencari. Variety apa sih, experience the suffering caused by searching to, gitu kalimat bahasa Inggrisnya. Jadi mengalami penderitaan karena mencari gitu ya. Gitu ya. Mungkin kalau kurang tepat mohon dimaklumi ya. Lalu kalau kaika sasukasa, kaika itu apa teman-teman? Kebahagiaan pada tubuh. Ini artinya adalah kaya itu kan tubuh, kebahagiaan pada tubuh. Kalau kaika dukasa berarti apa teman-teman? Rasa sakit pada tubuh. Kalau halasa wiprayapa, pencapaian buah kesucian. Nah, teman-teman sekarang kita belajar nih ya. Kalau kita nanti tahu kusalasa kaabiyakata gitu ya, terkait di pakatupanisaya, maka terkait di pakatupanisaya nih, kekuatan yang secara alami, maka teman-teman akan tahu nih tentu ya kondisinya adalah kondisinya teman-teman upanisaya ya. Upanisaya pacayena pacayo. Kondisi ketergantungan sangat kuat secara alami. Nah, teman-teman nanti ketemu begini bahwa ternyata sada yang kuat, sila yang kuat, karena kita bicara abiyakata nih teman-teman. Abiyakata kan bisa apa? Wipaka. Bisa apa lagi? Bisa kiriya. Wipaka di sini bisa apa? Bisa buruk, bisa baik gitu ya teman-teman. Orang yang punya sada, keyakinan kuat di zaman Sang Buddha, keyakinan yang kuat itu orang misalnya kita ambil contoh ya teman-teman, misalnya Anggudimala, dia kan yakin kuat sama gurunya, sada ya. Sada di sini adalah keyakinan kuat kepada gurunya. Karena dia punya keyakinan kuat pada gurunya, baik nggak? Baik, ya. Tapi berakibat pada apa? Berakibat kepada penyiksaan. Di India, kaum Brahmana bermeditasi, kusala, berbuat baik. Dia karena keyakinan dia yang teguh, dia menyiksa diri di mana? Sama seperti Pertapa Gotama. Pertapa Gotama kan pernah mengalami ini kan teman-teman.
apa yang dialami oleh Pertapa Gotama. Teman-teman kita tahu ya bahwa Siddhartha Gautama itu ketika kalau kita bicara usia pasti akan berbeda pemahamannya dengan teman-teman yang ada di Mahayana Buddhis gitu ya. Kalau di Theravada Buddhis kan Buddha Gautama atau Pertapa Gautama meninggalkan kehidupan duniawi, meninggalkan istana di usia 29 tahun gitu ya. Lalu selama 6 tahun dia menyiksa diri. Bayangkan ketika dia meditasi mencapai jhana, tapi berakibat kepada penyiksaan diri. Kenapa bisa begitu? Karena punya pandangan salah. Ya kaum pabajita, kaum apa namanya, pertapa telanjang, kaum brahmana yang saat ini di India kita lihat hari ini misalnya, itu mereka banyak melakukan tapa perbuatan baik, tapi berakibat kepada penyiksaan diri, baik sebagian tubuhnya maupun kepada seluruh tubuhnya, atau memang sengaja dia mencari penderitaan supaya dia bisa merasakan melatih tubuhnya supaya disiksa. Karena kenapa kita tahu ya, ada sebagian orang punya pemahaman bahwa tubuh ini adalah penderitaan, sehingga meditasinya adalah perenungan terhadap tubuh, dan akhirnya karena tidak perenungan terhadap tubuh itu sebagai penyiksaan, menembus arupa jana dan akhirnya tidak punya rupa. Atau sebaliknya, batin itu adalah penderitaan sehingga dia meditasi, akhirnya dia pencapaian asanya pencapaian meditasi, lalu dia lahir di alam asanya sata, tanpa tubuh, tanpa batin misalnya begitu. Jadi teman-teman bisa lihat ternyata seluruh aktivitas yang disebut abhyakata itu bisa saja karena kekuatan keyakinan, karena kekuatan sila, karena belajar kemurahan hati, tanpa didasari oleh misalnya wisdom banyak, kita bisa melakukan penyiksaan tubuh. Keyakinan saya, perbuatan baik yang saya lakukan, saya berharap supaya saya punya rasa bahagia di tubuh saya, supaya saya tambah cantik, supaya tambah ganteng gitu, karena saya berbuat baik misalnya. Tapi ada saja juga misalnya orang yang punya sada yang kuat, sila yang kuat misalnya, dia punya perenungan terhadap kaika sadukasa, ya seperti yang dilakukan oleh kaum Brahmana. Jadi seperti itu tuh Romo dan teman-teman terkait dengan Pakatupan saya ya. Kita lanjut lagi ya karena ini masih banyak ya teman-teman. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah kusala. Saya hapus yang ini aja Romo ya supaya teman-teman gampang ya. Saya hapus yang ini aja. Kita masih yang Pakatupan saya. Oke, makasih ya. Makasih Pak Tohanda. Bukan Tohanda ya. Saya ingat offline ya. Ya, kapan kita offline ya? Oke, yang kedua berikutnya adalah kusalang kama. Kusalang kama. Ya, tentu ya karma baik ya. Dia berakibat kepada yang namanya hijau. Wipakasa. Perbuatan kusala, perbuatan karma akan menjadi wipaka. Jadi resultan, ini jadi apa? Samkama. Ini jadi wipaka. Jadi kita tahu bahwa ternyata wipaka akibat pasti dari sebab. Sebabnya adalah kama. Kama menghasilkan buah. Ya, buah. Pahamlah kali itu ya teman-teman ya. Nggak usah kita pelajari. Sekarang yang berikutnya. Yang berikutnya adalah araha magang. Araha magang ini ya. Araha magang. Di sini ada yang namanya Upanisaya. Araha magang Upanisaya. Apa itu? Jalan arahat
Oke. Mana lain ya? Jalan arahat menjadi pengondisi yang kuat. Menjadi pengondisi yang kuat. Berakibat kepada apa? Nah, kita pakai wiwiri jauh lagi ya teman-teman. Ini kalimatnya araha maga upanisaya berakibat menjadi anupanang. Anupanang kiriya. Tuh. Ada kalimat apa teman-teman? Kiriya. Kiriya sama pating. Sama pating. Upadeti. Kayaknya dua. Kayaknya dua ya teman-teman ya. Hapus deh. Upadeti. Apa itu sama pating upadeti? Nah, kita lihat ya. Lalu upanang, yang kedua adalah upanang sama pajati. Sama pajati. Ya, teman-teman nanti ketemu tuh ya kalimat itu ya. Lalu yang berikutnya teman-teman adalah terakhir untuk yang apa namanya akibat gitu ya adalah apa nih sankare anicato. Sankare anicato dukato. Lalu anatato. Wipasati. Wipasati, artinya dua. Gitu teman-teman. Nah, kita lihat sekarang ya. Apa itu anupanang kiriya sama pating upadeti. Kebaca nggak teman-teman? Paham nggak kalau kayak gitu? Kebaca ya teman-teman ya. Maksudnya apa ya? Kiriya itu apa? Arahat, saya ganti ya tulisannya gini. Kayak warna merah nih ya. Arahat itu menghasilkan pencapaian fungsional. Kiriya itu fungsional. Kiriya itu fungsional yang belum muncul. Jadi teman-teman akan tahu ya, anupananang itu kan belum muncul ya. Anupananang, kita pernah belajar ya, belum muncul. Jadi teman-teman setelah orang mencapai arahat, jalan arahat, maka semua perbuatan dia yang belum muncul akan terus dia hanya perbuatannya kan kalau seorang arahat itu kan kalau kiriya itu kan hanya fungsional. Apa yang dia lakukan, baik itu ucapan, perbuatan maupun pikiran dia jadi kiriya. Kiriya itu adalah tidak menghasilkan, tidak berbuah. Tidak berbuah. Bagus kan perbuatan tidak berbuah? Nah, perbuatan yang tidak berbuah ini kenapa tidak berbuah? Karena seorang arahat tidak akan mungkin lahir lagi. Dia akan keluar dari samsara. Makanya kenapa tidak berbuah? Nah, seorang arahat setelah dia mencapai sotapati maga, pasti kan jadi arahat nih. Arahat nih. Kalau dia di arahat pala, maka semua dia akan yang dia lakukan, tadi kan masih sisa hidupnya masih panjang nih misalnya. Semua yang akan dia lakukan, ya dia hanya fungsional saja. Hanya menjalankan fungsinya saja. Nanti di cita bulatannya hanya warna kuning. Ya, warna kuning. Siapa itu yang warna kuning? Seorang anagami, seorang arahat, seorang Paceka Buddha, dan seorang sama Sambuddha. Gitu ya teman-teman. Lalu kita bicara yang berikutnya adalah upanang sama pajati. Upanang sama pajati itu bahasa apa namanya bahasa Indonesianya kalau kita terjemahkan
dia memasuki pencapaian fungsional yang telah muncul. Ini yang ini belum muncul, yang ini yang telah muncul. Jadi semua seorang yang sudah mencapai arhata pala, yang sudah muncul yang sebelum muncul pasti jadi kiriya, gitu ya. Ini kelanjutannya teman. Anu pananang belum, kalau upanang sudah ya. Lalu sankare itu dia punya apa ya teman-teman, wipasana kan ini pandangan terang nih. Wipasati itu kan pandangan terang. Anicca tidak kekal, duka gitu ya. Berarti dia berlatih pandangan terang akan ketidakkekalan duka penderitaan, suffering, ya, penderitaan, dan terakhir adalah kondisi, ada anatta tanpa kondisi, tanpa inti. Nah sekarang kan timbul pertanyaan nih, kok seorang arahat akan berakibat kepada latihan gitu ya, terhadap, karena dia sekali lagi apa ya, pencapaiannya kan ini kan buah, ini akibat, kan akibat dari pencapaian maga dia akan terus pemahamannya tentang anicca, dukkha, dan anatta. Makanya ceramah-ceramah seorang arahat ketahuan kan dia ceramahnya tentang anicca, tentang dukkha, tentang anatta, karena terus dilatih, terus dikembangkan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ya, kita masih satu lagi nih teman-teman ya, satu lagi dan kita selesai ya. Ini saya hapus lagi biar teman-teman dapat ya. Karena yang pakatu pani saya itu banyak. Yang tambahan lagi ya, sedikit lagi ya teman-teman. Waktu masih ada kan? Belum mau ya. Jadi yang berikutnya adalah mago arahato. Mago arahato. Apa itu? Jalan ke arahatan. Ini bersama dengan kalimatnya adalah jalan ke arahatan. Berakibat kepada apa? Teman-teman kan harus tahu nih, akibatnya kemana nih? Kalau seorang mago arahato, dia berakibatnya ke atta. Yang pertama ya, atanya T-nya besar, atta, pani, atta pati sambida, sorry ya, atta pati sambida. Atta pati sambida itu pakai ya, atta pati sambidaya. Atta pati sambida itu adalah mengetahui secara analitis dan makna. Masih ingat kemarin saya ceritain deh ya. Jadi kita nih sekarang terus dhamma pati sambidaya. Pati sambidaya ya. Terus yang ketiga nirodo ya, niruti pati sambidaya. Terus apa lagi? Pati bana pati sambidaya. Lalu yang berikutnya adalah tanah kosalasa. Oke, sekarang kita lihat ya. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kalimat itu?
Saya pakai warna kuning. Ini adalah yang disebut atapati sambidaya, itu adalah pengetahuan analisis tentang makna. Pengetahuan analitis tentang makna. Jadi kalau dalam cerita, pengetahuan analisis tentang makna itu adalah kita bisa memahami tentang arti dari misalnya makna para mata damanya dari misalnya sama Diti gitu loh, sama Sankapa, sama Waca, sama Kamanta, itu dia paham tuh makna dari sama Diti itu apa. Kalau seorang yang sudah atapadi sambidaya itu dia memahami apa itu makna dari 8 jalan 4 kebenaran mulia, jalan utama berunsur 8, maknanya dia tahu. Kalau Dhammapati Sambida, analisis dari Dhamma, pengetahuan tentang pengetahuan analitis tentang Dhamma. Nah, tentang Dhamma ini teman-teman nanti seorang arahat akan bisa memahami tentang seluruh fenomena dari yang namanya paramata Dhamma. Seluruh fenomena, seluruh Dhamma diketahui. Dhammapati Sambida. Lalu niruti itu bahasa ya kemarin ya. Pengetahuan analitis tentang apa? Tentang dari bahasa. Nah, kalau saya baca dari bahasa ini artinya adalah seorang amago arahato yang jadi sebab akan berakibat kepada Anirutipati Sambidaya, itu adalah pengetahuan analitis tentang dari bahasa. Dia bisa mengetahui bahasa-bahasa atau kalimatnya adalah bahasa di sini pemahamannya adalah dia bisa mengetahui kearhatan seseorang, pencapaian sakadagami seseorang, pencapaian anagami seseorang. Jadi seorang arahat bisa tahu tuh dia anagami, sakadagami, atau sotapati, atau bahkan arahat dia bisa tahu. Karena dia bisa dia paham tentang bahasanya gitu kali. Ya, dia bisa mengetahui tentang bahasa kesucian gitu kali. Lalu kalau Pati Bana Pati Sambidaya, dia mengetahui 3 ini, 1, 2, 3 ya. Jadi pengetahuan analitis ketiga itu adalah atapati sambidaya, dhammapati sambidaya, nirutipati sambidaya, pengetahuan analisis ketiga hal di atas. Dan tana kosalasa, artinya pengetahuan tentang kesimpulan mana yang benar dan mana yang salah. Benar salah. Jadi teman-teman, seorang arahat sudah tahu tuh mana yang benar mana yang salah ya. Ini apakah ini kusala atau akusala. Dilihat dari akarnya, dilihat dari perasaannya, dilihat dari segala macam, dia tahu. Kan kalau kita kan sekarang kan kita belum tahu nih mana disebut benar atau salah. Kita tidak tahu disebut akusala atau kusala, karena kusala dan akusala yang kita pahami hanya baru sebatas pengetahuan Dhamma yang kita pelajari. Tapi kalau seorang arahat bisa benar-benar bisa mengetahui apakah ini benar atau ini salah. Tuh. Ya, teman-teman di situ. Terakhir nih ya, terkait dengan kusala gabya kata adalah mago. Mago itu jalan. Kita skip sini ya. Nah, berakibat kepada apa? Kepada pala. Mago kan pala akibatnya. Palanya 2 ya sini. Pala sama patiya. Pala sama patiya adalah pada pencapaian buah. Magonya ada berapa teman-teman? Jalannya ada berapa? Tadi. Mago ada berapa? Ada
Ada 4, tapi pokoknya kalau sudah maga pasti buah gitu ya, sama ya seperti yang tadi. Kalau sudah maga pasti buah. Begitu teman-teman ya. Nah, dengan seperti ini selesailah sudah pelajaran syair ketiga dari Upanisaya Pacayana Pacayo dalam kitab Manual Abhidhamma Panawaru. Begitu Romo Ardi, pas jam 9. Sadu, sadu, sadu. Ya, Romo, untuk pembahasan kusala ini, pacaya kusala, bisa dijelaskan kalau sebelumnya itu kan pada saat kusala, pacaya yupana damanya akusala ada kalimat kesanci, Romo. Terkadang, kalau ini nggak ada ya? Aku salah, ke salah. Kusala ke akusala. Yang kemarin Romo ya. Yang Ya, pelajaran yang kemarin kemarin. Romo. Yang maksud Romo itu apa kemarin gimana? Yang kusala Yang dhamma ke aku salah. aku salah dhamma, ya. Itu kenapa nggak ada kesanci Iya. di kalimat itu gitu ya Romo ya? Iya, betul Romo. Oke, baik. Kalau kita lihat di kitab komentar Panawaro itu tidak ada Romo. Dia hanya yang Pakatupani saya itu adalah terkait misalnya sada, sila, lalu ada sutwang, ada caga, ada panya, itu akibatnya akusalanya adalah cuman ragasa. Ragasa itu adalah nafsu. Lalu timbul yang namanya dosasa, kebencian atau ke penolakan. Lalu ada moha. Jadi raga, moha, raga, dosa, moha, lalu diti, pandangan, ditia, dan terakhir adalah patanaya. Patanaya itu delusi. Jadi mereka hanya nggak ada pengecualian begitu. Pokoknya pasti berarti Romo ya. Pasti ya. Ya pasti. Kalau orang misalnya kalau orang punya sada yang kuat, punya sila yang kuat, punya pelajaran yang baik, punya kemurahan hati dan banyak, bisa saja ya berakibat kepada ragasa. Contoh misalnya gimana? Tadi yang saya katakan, karena Anda punya keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, lalu Anda timbul apa? Bisa timbul dosa nggak kepada orang lain, kepada ajaran lain? Bisa. Makanya kenapa kalau di dalam kitab Kusala ke Akusala dalam kitab Manual Abhidhamma Panawaro itu bisa dipengaruhi karena kekuatan itu. Nggak ada pengecualian. Gitu. Baik Romo, sadu. Ya, Bapak Ibu Kalenimita, baru saja kita belajar syair ketiga di mana pacayanya kusala mengakibatkan pacayupana damanya abhyakata sudah selesai. Dilihat dari 3 elemen Aramanupanusaya, Anantarupanusaya, dan Pakatupanisaya. Baik, masih ada 7 syair lagi Romo ya, sesuai dengan parita Upanisaya ini, masih 7 syair lagi, sepertinya akan kita selesaikan di tahun depan Romo ya, tahun 2022. Baik, masih tersisa waktu 1 menit lagi dari pukul 9 Romo. Saya mau tanya, ini saya masih belum jelas Iya, boleh silakan. Bentar, ya, kalau yang bisa mencapai niroda samapati itu kan yang anagami, arahat, sudah mencapai jana 9. Terus kalau yang di lokutara itu kan objeknya tuh nibbana Terus bedanya nibbana itu sama niroda samapati itu apa ya Sama. Ini ya Ibu ya. Kalau sama berarti yang sotapati. Yang Ibu maksud gimana? Ayo kayak saya tanya. Yang ini kan cita ini kan dibagi 3 keluarga nih. Yang Ibu masukkan kan keluarga siapa? Lokutara ya? Ya, kan sotapati, sakadagami, anagami, arahat Pala maga ya. Yang bisa mencapai niroda itu anagami, arahat. Berarti yang 2 di atas itu Nih saya jelaskan gini Bu. Kan lokutara cita kan adalah pencapaiannya. Lokutara cita itu pencapaiannya. Ya. Yang pada saat dia
pada saat dia maga nih yang biru cuman sekali ya, Ya, nggak bisa muncul berkali-kali. Tapi untuk yang warna hijau bisa muncul berkali-kali. Ini bisa muncul berkali. Ini kan pencapaian Ibu. Ini kan pencapaiannya. Setara dengan jana 1 kemarin, setara dengan jana 2 di sini, setara dengan jana 3, setara dengan jana 4, setara dengan jana 5. Gitu kan maksudnya. Ya Bu ya. Seorang siapa yang Ibu mau tanya sekarang siapa nih? Sekarang yang tanya yang kalau Sotapati sama Sakadagami, Mo. Nih, saya pakai ini ya, saya pakai. Kelihatan ya Ibu ya? Kelihatan kah? Ya, ya, Mo. Kelihatan? Kelihatan nggak? Belum? Terlihat, Romo. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Sekarang Ibu, ini ada seorang biku lah contohnya, ada seorang manusia, dia mencapai Sotapati di sini, Bu. Karena meditasinya di sini dia. Dia meditasi tetap dari sini. Ketika dia meditasi, dia mengambil maha kusala cita. Tentu maha kusala citanya 4, 1, 2, 3, 4. Gitu ya, Bu. Dia seorang yang belum tercerahkan, Bu. Terus dia menembus vipassana. Dia mengamati anicca, dukkha, dan anatta, melihat tubuh, melihat kesadaran sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Dia menembus Sotapati, Magga, dan Pala. Gitu ya, Bu ya. Dia menembus Sotapati, Magga, dan Pala di sini. Terus, kan hidup dia sehari-hari kan ada di sini. Walaupun dia tubuhnya ada di kama wacara, tapi kesadarannya ada di loku. Kita kan kesadaran, kita bicara kesadaran. Tubuhnya manusia, kesadarannya loku tara. Pada saat dia butuh jana dong. Seorang Sotapati ini butuh jana. Ya. Dia kan sebenarnya juga dia ini kan sebenarnya kan dia bisa meditasi pencapaian pala, buah. Buah dari pencapaian apa? Buah dari pencapaian Sotapati pala nih. Seorang Sotapati pala, seorang anagami ya anagami pala, kalau seorang arahat anagami pala. Dia hanya bisa menikmati pencapaian buah ini pala. Gimana dia meditasinya? Harus mencapai jana di sini ini. Perbuatannya kan dia masih hidup nih. Kan jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, jana 5, jana 6, jana 7, jana 8, jana 9. Kalau dia bisa menguasai, kalau arahata kan di sini jana 9. Nanti saya cek ya Ibu, apakah seorang sakadagami, seorang Sotapati dan sakadagami, dia bisa menikmati buah pencapaian pencapaiannya dari jana berapa? Nanti saya cek dulu karena saya sudah lupa. Nanti saya cek ya di bab 4 ya. Dimulai dari mana? Tapi semua kalau kita mencapai Niroda Samapati, seorang arahat dan anagami harus dari jana 9. Kalau seorang arahat di sini melakukannya, kalau seorang anagami di sini melakukannya. Ya, Ibu ya. Dimulai dari mana mereka? Mulai dari sini. Duduk pada saat dia meditasi duduk, ya dia bawangga calana dan bawangga paceda di sini, manadwara di sini, parikama di sini, upacara di sini, lalu anuloma sampai jana 9 seorang arahat, lalu dia memasuki Niroda Samapati. Kalau nanti keluar nanti kembali ke jana 9. Seorang anagami dia masuk dari sini. Keluar setelah memasuki Niroda Samapati, dia keluarnya masuk ke jana 9. Dia keluarnya langsung masuk jana 9. Atau dimulai dari jana 9 nanti keluar ke jana 9 lain. Nah, kalau seorang Sotapati tadi yang Ibu sampaikan dan Sakadagami, dari mana dia masuk? Nanti saya cek lagi ya, Bu. Kalau seorang anagami dan seorang arahat kalau masuk ke Niroda Samapati, buah dari pencapaian Nibbana di sini. Tapi kalau seorang Sotapati, Sakadagami, bisa nggak meditasi menikmati Nibbana? Bisa, karena kan dia sudah di link Lokutara, Bu. Ya, objeknya kan Nibbana, Mo. Nibbana bisa.
Tapi beda dengan buah pencapaian. Kalau niroda samapati itu kalau objeknya nibana bisa, tapi kalau niroda samapati hanya bisa dilakukan oleh seorang anagami dan arhat saja. Gitu ya, Bu ya. Nanti kita ceklah di bab 4 itu. Terkait ini di bab 4 nanti kalau kita belajar bagaimana seorang sotapati ingin memasuki objek buah dari pencapaian nibana, memasuki buah dari pala. Kan kalau dia sudah ada di pala, di pala, kan kondisi dia kan sebenarnya menjurus ke nibana kan. Karena seseorang yang sudah sotapati kan dia kan menikmati buah. Dan ketika dia menikmati buah, dia bisa mengambil objek nibana. Objek nibana loh, Bu. Bukan buah dari pencapaian nibana loh. Ya, objeknya mau. Iya, kalau objek nibana bisa. Tapi kalau buah dari pencapaian nibana hanya seorang anagami dan seorang arahata. Oh. Gitu ya. Begitu ya, Bu. Tapi nanti kalau lebih detailnya kita bicara di bab 4. Nanti kita diajarkan sama pada saat dia mencapai niroda samapati bagaimana cara proses kesadarannya kayak gitu. Baik, mau terima kasih, mau. Sadu. Sepertinya Mahabhuta 4 Busriana masih stabil, Romo. Ya, oke. Kita hari ini banyak sekali belajar bahasa Pali, Romo ya. Banyak sekali, jadi menambah kosakata bahasa Pali. Dan bahasa Pali yang lama akan lupa ya. Enggak, mau. Tentunya Romo itu sering pakai bahasa Pali, jadi sangat membantu di ABXM itu, mau. ABXM ya. Iya, karena begini, Ibu Sri ya, saya tadi kata ngomong teman-teman nanti yang mau ujian Abhidhamma Action, saya buka kelas buat bantuin. Kapan? Lihat aja waktunya ya. Terima kasih, mau. Ya, nanti kita bicarakan, Romo ya, sama tim yang mau ikut. Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan Bapak Ibu kalian diminta yang mau bertanya. Sudah lewat 8 menit dari pukul 9. Untungnya ya mau belajar patana yang panjang lebar ini ya mau jadi tahu. Kalau sadanya kuat, efeknya kemana. Kayak Angulimala itu jadi ngerti. Oh, dia berbuat jahat itu bukan karena dia mau berbuat jahat, tetapi karena keyakinannya pada gurunya ya mau ya. Jadi gitu. Ada yang kuat berakibat kepada penyiksaan makhluk lain dan diri. Jadi tahu gitu mau penjelasannya itu jadi ngerti mau. Ya. Kan kalau kita bicara patana lebih mendalam ini adalah pencapaian kesucian Sang Buddha. Sang Buddha bisa melihat kondisi-kondisi ini dengan telanjang, itu diajarkan di Abhidhamma ada patana tadi. Makanya kalau teman-teman searching pencapaian kesucian sama Sang Buddha kan pertama kali parita yang dia bacakan Aneka Jati Samsara. Di Aneka Jati Samsara itu akan terdapat 12 mata rantai plus patana 24. Jadi kita sedang belajar pencapaian kesucian Sang Buddha. Sehingga Sang Buddha bisa melihat kondisi dunia itu hanya sebagai kondisi-kondisi saja. Jadi kita nggak mungkin hanya satu kondisi, banyak kondisi. Jadi kalau sekarang, maaf ya, Ibu Sriana marah, Romo Hardi marah, Ibu Sriana suka sesuatu, karena banyak kondisi-kondisi. Dan kondisi-kondisi itu bisa dilihat dari patana. Nah, nanti patana yang sudah kita pelajari ini, kita bisa lihat terpertegas lagi pada saat kita retret vipassana. Gitu. Nah, seperti itu. Tapi memang dengan kita belajar patana seperti ini, seluruh pelajaran Abhidhamma Tasanggaha atau Abhidhamma kita bongkar. Ini kaitannya, ini rangkaiannya. Tapi memang butuh kesabaran. Saya nggak yakin mungkin pertengahan tahun baru selesai nih, Romo. Pertengahan tahun 2022 ya untuk bab 8. Yang penting tetap semangat, Romo. Ya, sadu. Ya, baik, silakan di close, Romo. Ya, terima kasih teman-teman. Kita minggu depan terakhir kita belajar karena saya yakin teman-teman sudah suasana vacation, liburan, ya. Dan mudah-mudahan dengan kita libur 2 minggu, refresh lagi kita pada saat nanti belajar berikutnya, ya. Terus semangat belajar Abhidhamma, karena belajar Abhidhamma itu bukan seperti kita belajar sutra. Belajar Abhidhamma itu butuh secara presisi, butuh butuh kontinuitas gitu ya.
Dan mudah-mudahan dengan semangat wirya yang teman-teman memiliki, teman-teman harus ulang-ulang. Kita untuk punya YouTube-nya, ya. Teman-teman harus ulang atau teman-teman cari materi yang lain. Silakan, monggo cari guru yang lain juga boleh, nggak apa-apa. Saya hanya ingin memperkenalkan atau memberikan pelajaran ini untuk memudahkan teman-teman buat belajar ke tempat lain. Gitu ya Romo dan Ramani semua. Selamat terus punya wirya yang baik. Kalau kita sudah belajar abhidhamma seperti ini, kita ikut mempertahankan dhamma, dhamma untuk tetap utuh, ya. Semoga dhamma tetap utuh dan tetap terus berkembang. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu. Baik Bapak Ibu, kalian yang minta, mari kita bersikap anjali. Kita akan lakukan pelimpahan jasa dengan pembacaan Patidana. Mari kita limpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Handamayang patidanang karo mase punya sidha nikata sahyana nyani katani me te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan takca mayang mata pita dayo ita me capya ditawa anye majat hawerino sata titantilo kasming te buma catuyo nika pance kaca tuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidhanami anumodantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa te sang niwedayu maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sada hontu awera suka jiwino kema padan capa pontu Desasa sijatang suba sadu sadu sadu. Baik, mari kita akhiri kelas malam ini dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sang buddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Rama-Ramani kalian minta kita akan jumpa kembali hari Senin. Pembahasan bab 3, Pakinaka. Jaga kesehatan, Sukhi Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Romo. Oh, Romo sabar.